Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon perhatian untuk warta berikut ini. Kebaktian Minggu Biasa 7 tanggal 14 Juli 2024 yang ditayangkan melalui YKB TV diselenggarakan oleh GKI Taman Aries. Kebaktian dilaksanakan pada pukul 9, 11, 17, dan 19 waktu Indonesia bagian Barat. Meskipun secara online, namun kita tetap dapat memenuhi aspek persekutuan dari ibadah dengan beribadah pada waktu yang sama. Dengan demikian, kita bukan menonton acara kebaktian, melainkan beribadah bersama dengan umat di tempat yang berbeda-beda. Selamat beribadah, mari menyiapkan diri dengan bersaat teduh. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya dan bersyukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 4 ayat 12 menyatakan bahwa firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Kebenaran firman Tuhan tentu memberikan penghiburan, tapi firman Tuhan juga memberikan koreksi dan teguran. Bagai pil pahit yang diminum orang yang sedang sakit agar bisa sembuh, firman dinyatakan agar manusia pulih dan bertumbuh. Sisi inilah yang kemudian sering menggoda kita untuk mengabaikan firman Tuhan. Sebab kebenaran terkadang mengusik kenyamanan kita. Dan diri kita jadi enggan untuk memberitakan kabar baik hanya karena takut menerima respon yang pahit. Maka inilah saatnya kita untuk merenung. Apakah firman Tuhan telah kita hidupi dengan kesungguhan hati? Apakah kebenaran firman Tuhan telah kita junjung dengan kebulatan hati? Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, ampunilah kami yang masih terbatas dalam memberlakukan firman-Mu yang mengandung kebenaran. Kadang kami masih menuruti keinginan daging kami saat menggunakan firman Tuhan. Hanya untuk pembenaran dan kepentingan diri. Tapi saat firman Tuhan mengoreksi diri kami abaikan begitu saja. Begitu juga saat firman Tuhan memanggil kami untuk menyuarakan kebenaran. Di tengah keluarga, di tengah lingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkaran persahabatan kami. Seringkali kami menghindar untuk menyuarakannya. Sebab kami takut menerima respon yang pahit. Ampunilah ya Tuhan. Ajarlah kami meneladan Kristus, sang jalan kebenaran dan hidup, yang berjuang untuk kebenaran, menelan pil pahit kebenaran saat menderita sengsara di salib Golgota. Kiranya Roh Kudus meneguhkan kami untuk bertobat dan kembali ke jalan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengakui dosa-dosanya, berita anugerah disampaikan kepada kita melalui Roma 3 ayat 23 sampai 24 yang menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Maka marilah kita bersuka cita dan menyatakan damai itu pada sesama. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Dengan pengampunannya, Tuhan pun memantapkan langkah kita untuk hidup benar dan mulia di hadapannya. Kuyaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan
Firman pun menyapa agar langkah hidup kita semakin mantap di jalan kebenarannya. Dengarkanlah dan ikutilah setiap panggilannya. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salin, ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkaulah yang memanggil kami menjadi anak-Mu, sehingga kami layak disebut anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anugerah keselamatan. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan setiap hari bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk perjumpaan hari ini bersama dengan sesama dan berjumpa dengan Tuhan dalam peribadahan ini. Sebentar bersama kami ingin kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Berkati kami seluruhnya, jemaat Tuhan yang hadir di sini, juga jemaat Tuhan yang hadir mendengarkan dari rumah masing-masing, agar setiap kami sungguh-sungguh diteguhkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Roh Kudus, tolonglah kami dan ajarilah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama dari kitab Amos pasal 7 ayat 7 sampai dengan 15.
Kitab Amos, pasal yang ke-7, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampaklah Tuhan berdiri di atas sebuah tembok tegak lurus, dan di tangannya ada tali pengukur dengan pemberat timah. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Timah." Berfirmanlah Tuhan, "Sesungguhnya aku akan menaruh timah dengan tali pengukur di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Tempat-tempat pemujaan Ishak akan dimusnahkan. Tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang." Amazia, imam di Betel, mengutus orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, "Amos telah bersekongkol melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak tahan lagi dengan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti dibuang ke pembuangan dari tanahnya." Berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah nafkahmu di sana, bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku bukan nabi, dan aku tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemetik buah ara. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggembalakan kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, 'Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel.'" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, damai dan keadilan bercium-ciuman. Dari bumi akan tumbuh kesetiaan, dan keadilan menjenguk dari langit. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Maka Tuhan akan memberi kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan kan berjalan di hadapannya, dan jejak kakinya akan jadi jalan. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Bacaan kedua dari surat Efesus, pasal yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14.
Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami diberi warisan, kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil hari ini terambil dari Injil menurut Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Demikian bunyinya. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam Dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, dia itu Yohanes yang sudah kepenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan kepada Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta dariku
akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Lalu ia cepat-cepat masuk menghadap raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan." Sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya membawa kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu memeringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berdoa dan berharap semua kita hari ini, dari manapun kita menonton atau menyaksikan dan mengikuti peribadahan ini, kita boleh mengikutinya dengan hikmat, kita beribadah bersama dari tempat kita masing-masing, dan kiranya semua kita boleh diberkati lewat peribadahan ini. Hari ini sungguh sebuah kisah yang pilu Bapak Ibu Saudara, ketika narasi ini diperdengarkan kepada kita, seorang Yohanes Pembaptis kepalanya dipenggal hanya karena permintaan seorang anak gadis. Kita diberi tema juga yang cukup luar biasa ya, pil pahit kebenaran. Ini kita bicara yang pahit-pahit kelihatannya hari ini ya. Bapak Ibu Saudara, pada umumnya kita tidak senang dengan kritikan. Tapi sebaliknya, semua manusia akan sangat senang dipuji. Betul Bapak Ibu Saudara ya? Kalau ada yang memuji kita, menghormati kita, menyanjung-nyanjung kita, entah karena kita baik, kita menolong orang lain atau hal-hal baik yang kita lakukan, wah kita sangat bahagia rasanya. Dipuji, dihormati, disanjung. Itu sangat manusiawi. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang baik, menurut kita itu sudah sangat baik dan terbaik dari kita, masih juga dikritik, masih juga dianggap tidak ada apa-apanya. Wah, ini pil pahit yang tadi ya. Udah kita kasih yang terbaik, kita yang maksimal lakukan sesuatu, apalagi di gereja misalnya, tapi banyak suara-suara mengkritik, bahkan berani-berani menegur kita dengan mengatakan itu tidak baik misalnya. Wah, kita bisa marah, kita bisa dendam juga pada orang yang mengatakan hal itu. Tapi itu pun manusiawi Bapak Ibu Saudara. Bahwa rasanya kok udah baik kok masih gak baik juga di mata orang. Kenapa masih dikritik? Kenapa masih ditegur begitu Bapak Ibu Saudara? Dan hari ini kita melihat dua tokoh yang sangat sentral dari Markus pasal 6. Raja Herodes, raja yang digambarkan punya kepribadian labil, tidak punya pendirian, bahkan mudah terombang-ambing dalam cerita ini. Dan karena keplin-planannya lah dia tega memenggal kepala Yohanes Pembaptis karena permintaan seorang anak gadis dan karena dendam dari ibunya. Dan di sisi yang lain kita melihat tokoh Yohanes Pembaptis, seorang pribadi yang setia pada kebenaran dan kebaikan, teguh pada hukum-hukum Tuhan, dan berani mengatakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, menyatakan kebenaran itu selalu ada resikonya. Dan kita tahu betul dalam cerita ini, apa yang dikatakan
Yohanes Pembaptis ketika dia menegur Herodes, resikonya adalah nyawanya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Apa latar belakang cerita ini sebenarnya? Jadi Bapak Ibu Saudara, Herodes memperistri istri dari saudaranya sendiri. Filipus itu saudaranya, Herodias itu istrinya Filipus. Tapi kemudian diambil oleh Raja Herodes menjadi istrinya. Menurut hukum Israel, menurut hukum Taurat, ini menyalahi hukum yang berlaku pada masa itu. Kemudian Yohanes pun berkata kepada Herodes, itu tidak halal begitu ya. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki dan mereka akan tidak beranak. Jika seorang mengambil istri saudaranya, itu adalah suatu aib bagi saudaranya. Itu tertulis dalam Imamat pasal 20 ayat 21. Yohanes Pembaptis punya dasar yang kuat ketika dia menegur Raja Herodes dan istrinya Herodias tadi. Bapak Ibu Saudara, ada hal lain yang menarik dalam cerita ini. Ketika Yohanes Pembaptis menegur Herodes, tidak ada catatan dalam narasi Markus pasal 6 kalau Herodes itu dendam. Yang dendam malah Herodiasnya, begitu ya. Ini menarik sekali nih. Dalam bagian ini yang menaruh dendam adalah Herodias, perempuan yang diperistrinya, yang adalah istri saudaranya tadi. Herodes sama sekali tidak dicatat merasakan dendam. Pastilah secara manusia, saya bayangkan ya, pasti Herodes yang raja yang sepatutnya dipuji-puji, dimuliakan, diagung-agungkan, kok ditegur, kok berani-beraninya seorang Yohanes Pembaptis menegur seorang raja. Pastilah secara manusia Herodes tidak terlalu senang dengan hal itu. Tapi tidak ada catatan kalau Raja Herodes dendam. Perempuan yang bernama Herodias ini menyimpan dendam dalam hatinya, Bapak Ibu Saudara. Dan mencari-cari kesempatan kapan ini dendam akan kubalaskan. Ini orang terlalu lancang, ini orang terlalu berani. Siapa dia berani menegur dan mengkritik raja? Tentu kita paham Bapak Ibu Saudara, pada konteks dulu, apapun yang dilakukan raja itu sah-sah saja. Walaupun itu melanggar Taurat, mungkin bagi dia sebagai penguasa tertinggi, enggak apa-apalah, kan raja. Bukankah zaman sekarang juga demikian Bapak Ibu Saudara? Kalau orang-orang kecil yang melanggar peraturan, mereka cepat-cepat diadili, cepat-cepat mendapatkan hukuman. Tapi kalau orang tersebut yang melanggar hukum itu adalah orang-orang besar, pejabat-pejabat negara, orang-orang penting, katanya hukum itu tumpul ke atas, cuman tajam ke bawah doang. Dan itu terlihat dalam cerita ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa Herodias menganggap siapa Yohanes Pembaptis berani-beraninya menegur seorang raja. Dan dia mencari-cari cara kapan orang ini akan mendapatkan balasanku. Dia menunggu-nunggu waktu yang tepat Bapak Ibu Saudara. Dan apakah dia menemukan kesempatannya? Menemukan Bapak Ibu Saudara. Tepat ketika Raja Herodes berulang tahun dan putri Herodias menari-nari menghibur raja dan seluruh tamu-tamunya. Dan putrinya itu berhasil membuat Herodes gembira. Bahkan mengatakan, hai gadis yang cantik, yang pandai menari, saya gembira karena engkau bisa menari dan membuatku bahagia. Katakan apa yang ingin kau mau. Saya pasti kasih. Bahkan setengah dari kerajaanku pun ku kasih. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Seorang raja mau kasih setengah kerajaannya hanya karena tarian. Hanya karena hiburan dari seorang anak gadis yang menari-nari. Ini juga bagian dari kepribadian Raja Herodes yang terombang-ambing tadi ya. Masa setengah dari kerajaannya mau dikasih begitu Bapak Ibu ya. Apakah ini simbol kemurah hatian atau simbol keplin-planan dan terombang-ambing yang gak punya prinsip sama sekali begitu ya. Tapi yang pasti ini menjadi kesempatan bagi ibunya. Karena ketika anak gadis itu ditawarkan apapun yang kau minta katakan saja. Dan anak gadis itu bingung. Tanya ibu Sekarang kan juga banyak anak-anak kalau bingung nanya orang tuanya Bapak Ibu Saudara ya. Mau minta apa nih? Apa nih yang paling berharga yang harus kuminta? Jangan sampai salah minta. Begitu ya. Dan dia tanyalah ibunya. Kira-kira
"Mi, minta apa nih? Jangan sampai salah minta," gitu ya. Harus yang paling berharga, harus yang paling penting. Dan Herodias pun, wah ini nih kesempatanku. Apapun yang diminta akan diiyakan oleh Raja Herodes. Dia minta apa? Kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan atau sebuah talam. Bapak Ibu Saudara, dendam itu luar biasa tersimpan dengan sangat rapi. Dia ingin nyawa dari Yohanes Pembaptis dari awal. Dia ditegur, dia sudah panas hatinya dan itu disimpan-simpan. Kita tidak tahu nih berapa lama dan dia masih minta kepala, nyawa. Harus mati ini orang. Apakah Herodes mengiyakan? Apakah Herodes memenuhi permintaan itu? Karena dia raja yang jaga image begitu ya. Sudah berjanji di depan semua orang, di depan semua pejabat dan tamu-tamu agung. Tidak mungkin seorang raja merubah apa yang sudah dijanjikan. Dicatat di sini dengan berat hati Bapak Ibu. Dengan sedih dia terpaksa mengutus Algojo pergi ke penjara memenggal kepala Yohanes dan dibawalah kepada anak gadis itu dan anak gadis itu membawanya kepada ibunya. "Ibu, ini apa yang kau minta." Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Relasi ibu dan anak, semoga ini menjadi refleksi juga bagi keluarga-keluarga kepada ibu supaya kita tidak memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak kita. Anak itu masih butuh tuntunan, kadang-kadang apapun yang dikatakan orang tua, iya aja. Jadi lagi-lagi orang tua harus menjadi contoh yang hidup, yang bisa diteladani oleh anak-anaknya. Tidak hanya mendengarkan omelan mama misalnya setiap pagi, tapi butuh teladan yang hidup begitu ya. Dalam cerita ini justru yang tidak baik dipertontonkan kepada seorang anak gadis yang masih muda. Oleh seorang ibu yang dipenuhi oleh rasa dendam yang membara Bapak Ibu Saudara. Dan tentu kita paham betul tidak seharusnya demikian. Apa yang bisa kita catat dari bagian ini sebagai refleksi kita dari renungan hari ini Bapak Ibu Saudara? Saya catat yang pertama, beranilah menyampaikan teguran. Beranilah menyampaikan teguran. Beberapa kali saya mendengar jemaat berkata seperti ini. "Gak usahlah ditegur Ibu Pendeta, nanti sakit hati. Gak usahlah diingatkan Ibu Pendeta, nanti pertemanan jadi rusak. Sudahlah, kita doakan saja, nanti dia akan berubah." Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pun sering seperti itu kan. Ketika kita merasa, kok kayaknya Tuhan menyuruh kita mengatakan sesuatu nih. Menegur sahabat kita, keluarga kita, istri, suami, bahkan anak-anak kita, orang-orang terdekat dengan kita, teman sesama jemaat di gereja. Kita ingin menegur, ingin menyampaikan sesuatu. Roh Kudus sudah mendorong-dorong kita. Ayo katakan saja, katakan dengan lembut, katakan pelan-pelan. Tapi sering sekali kemudian pikiran kita mengatakan ndak usah. Nanti dia tersinggung, nanti dia sakit hati, nanti dia marah, nanti dia dendam lagi. Seperti Herodias dalam cerita ini. Dan banyak sekali kemudian orang membatalkan niat baiknya untuk menyatakan kebenaran, untuk menyampaikan pil pahit itu karena takut pil pahit itu nanti terlalu pahit. Sehingga timbul dendam begitu Bapak Ibu Saudara ya. Dan banyak orang kemudian mundur. Gak usahlah. Kalaupun ada yang mau negur biar orang lain saja. Jangan saya. Jangan saya yang dimusuhin, orang lain aja. Banyak yang begitu Bapak Ibu? Atau kita sering begitu? Atau kita pernah begitu? Saya juga pernah begitu, saya takut. Apalagi saya tahu orang itu sangat keras, sekeras batu begitu ya. Saya sudah punya bayangan, aduh kalau saya ngomong saya pasti dimusuhin sama dia dah. Jangan-jangan nanti dia dendam sama saya. Tapi dari pribadi Yohanes Pembaptis kita belajar satu hal. Beranilah menyampaikan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Beranilah menyampaikan pil pahit itu. Kalau orang sakit Bapak Ibu Saudara, pergi ke dokter, gak ada kan obat yang enak dimakan kan. Rata-rata kan obat itu pahit kan. Mau obat sakit perut, sakit kepala, diare,
Umumnya obat-obat itu pahit Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita mau sembuh, kita mesti telan itu. Pil yang pahit itu ditelan, entah dengan terpaksa, nggak ada orang yang happy meminum pil pahit ya. Biasanya itu berusaha dengan keras gitu. Bahkan ada orang yang masukin satu-satu langsung glek-glek, airnya banyak-banyak supaya nggak berasa pahitnya. Saking nggak senang dengan rasa pahitnya. Tetapi dengan yang pahit-pahit itu Bapak Ibu Saudara, pelan-pelan kita disembuhkan dari sakit-sakit kita itu. Dengan yang pahit-pahit itu kita pelan-pelan dipulihkan. Beberapa hari kemudian dengan obat-obat yang pahit itu kita akan sembuh kembali. Kita akan segar kembali. Maka begitu pun dengan teguran dan kritikan yang disampaikan dengan penuh kasih dan kelembutan, harusnya itu seperti pil pahit yang ujungnya itu akan berbuah manis. Berbuah kebaikan, berbuah kesembuhan dan pemulihan. Suatu hari seorang ibu di jemaat bercerita kepada saya sambil menangis. Ibu pendeta, sudah beberapa bulan ini anak saya tidak bisa diajak komunikasi. Setiap hari dia ada di kamar. Saya berulang-ulang memanggil untuk turun makan, saya tidak pernah didengar, saya tidak pernah disahuti. Saya takut, mungkin dia lagi kuliah online kah, dia lagi mengerjakan tugas kah, jadi saya biarkan saja. Apa yang harus saya lakukan? Ibu, tidak apa-apa, ditanya, dibuka aja kamarnya, diketuk. Oh, saya nggak berani. Dia anak satu-satunya, anak laki-laki. Itu adalah anak emas yang sangat dikasihi bapaknya. Saya juga mengasihi dia, seluruh keluarga besar mengasihi dia. Saya takut nanti dia terganggu. Tapi sudah terjadi berbulan-bulan. Anaknya sangat pendiam, sering mengurung diri di kamar. Seperti Gen Z sekarang ya, kan anak-anak muda sekarang itu senang pakai headset, lagi kuliah online kah, sambil nonton apa begitu. Anak-anak Gen Z sekarang kan paling pinter multitasking gitu Bapak Ibu Saudara ya. Bisa melakukan kegiatan dalam waktu yang bersamaan, beberapa kegiatan sekaligus begitu. Jadi si ibu merasa, saya ini gaptek Ibu Pendeta, saya nggak paham itu, apa itu YouTube, apa itu komputer, apa itu laptop, pokoknya semua yang dia mau saya kasih aja, saya kasih duitnya, dia beli semuanya. Kebetulan ibu ini hanya lulusan SMP dan anaknya sudah semester 2. Bapak Ibu Saudara, cerita ini berujung cukup menyedihkan karena beberapa tahun kemudian si ibu tidak berani menegur dan akhirnya saya mencoba intervensi sedikit. Saya bilang mana kampusnya, di mana alamatnya, saya akan cek. Dan saya ngecek ke kampusnya, anaknya sudah DO dari tahun lalu. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang tua juga yang tidak tega menegur dan mengkritik anak sendiri. Entah karena perbedaan generasi Bapak Ibu Saudara ya, karena generasi Z dengan generasi X saja kita beda tradisinya. Tapi dari apa yang saya ceritakan, sesungguhnya kita perlu belajar menegur, mengkritik dengan kelemah lembutan dan belajar bagaimana cara mengkomunikasikan apa yang ingin kita sampaikan. Sering sekali teguran dan kritikan tidak berbalas dengan baik karena cara kita menyampaikannya. Termasuk kepada anak-anak kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, khususnya para orang tua, mari kita belajar bagaimana menemani anak-anak generasi Z. Supaya kita paham bagaimana cara berpikir mereka, apa yang sebenarnya tradisi mereka, apa yang mereka senangi, supaya tidak selalu ada crash antar generasi. Ini sering terjadi di rumah, di keluarga-keluarga. Jangan salah, keluarga adalah pilar gereja. Kalau keluarga tidak lagi satu, bagaimana gereja mau kuat? Kalau gereja mau kuat, keluarga-keluarga harus kuat Bapak Ibu Saudara. Maka saya berharap dengan refleksi hari ini juga menolong kita sebagai anggota keluarga, khususnya orang tua. Mari berani menegur anak-anak kita dengan penuh kelembutan. Penuh mencari mood. Anak sekarang itu mesti dicari moodnya kapan yang bagus gitu ya. Mencari mood yang bagus, momen yang bagus,
menyampaikannya dengan lembut, sehingga mereka tidak merasa diinterogasi, tidak merasa dihakimi, tidak merasa dipersalahkan dan didakwa ketika teguran dan kritikan itu kita sampaikan dari orang tua. Saya sangat yakin, saya sering mendampingi pemuda, remaja di gereja. Sebenarnya mereka tidak suka diomel-omelin, mereka juga malas mendengar orang-orang yang lebih dewasa nasihat-nasihat terus. Tapi mereka rindu ada teladan yang hidup. Tapi mereka juga rindu ada orang-orang yang lebih senior yang berjalan menemani mereka bersama-sama tanpa harus mendikte mereka, tanpa harus mengusulkan atau memutuskan apa yang harus mereka kerjakan. Kita harus jujur bahwa di gereja-gereja kita umumnya apa yang harus dilakukan anak-anak muda sering diputuskan oleh orang-orang yang lebih tua, Bapak Ibu Saudara. Padahal anak-anak muda ingin, kami punya keputusan kami sendiri, kami punya pemikiran kami sendiri, kami punya ide-ide yang brilian, kami bisa mengembangkan pelayanan ini. Tapi sebagai orang tua yang merasa lebih punya pengalaman, lebih punya tanggung jawab, lebih punya power, kita merasa kita yang harus memutuskan apa-apa untuk orang yang lebih muda. Bapak Ibu Saudara, kita perlu terus merenung bahwa anak-anak muda kita di gereja seperti gereja-gereja mainstream, GKI, HKBP, seperti gereja saya juga HKI, banyak anak muda yang curhat ke saya, kenapa sih semua apa yang harus kami lakukan harus orang tua yang memutuskan? Kenapa sih kami nggak bisa melakukan perubahan gitu? Nanti kalau kami pergi ke gereja lain, dilarang gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ini lagi-lagi generasi antar generasi perlu berkomunikasi dan saling memahami satu dengan yang lain. Saya pikir kitab Amsal mengatakan bagaimanapun bapak ibu harus menegur anak-anaknya. Anak-anak itu harus ditegur dengan cinta kasih, dengan kelembutan, dengan cara berkomunikasi yang memang bisa diterima oleh keduanya. Jadi masa-masa ini adalah masa-masa di mana kita perlu menguatkan keluarga-keluarga kita, orang tua dan anak. Anak pun harus paham pada orang tuanya. Ada beberapa anak juga bilang, mama saya itu gaptek banget, udah diajarin berkali-kali gak ngerti juga. Mama saya sampai sekarang kalau dikirimin video itu udah akan dibuka sampai kapanpun, karena dia gak ngerti. Padahal udah diajarin beratus-ratus kali Bapak Ibu Saudara. Karena generasinya bukan generasi saya, bukan generasi Gen Z. Pokoknya kalau mau telepon aja udah. Gak bisa dia baca chat pun tak bisa. Karena generasinya baby boomers Bapak Ibu Saudara. Beberapa mungkin masih bisa, tapi mama saya gak bisa. Apakah saya harus memaksa mama saya, ikut konsep saya, ikut tradisi saya? Tentu tidak. Saya juga harus memahami generasi orang tua saya sendiri. Jadi lewat firman Tuhan hari ini juga semoga kita semua dalam keluarga-keluarga Kristen di gereja ini, di semua gereja-gereja di Indonesia, kembali melihat bahwa seluruh komponen keluarga, orang tua, ayah, ibu, dan anak-anak harus saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Dan orang tua jangan sampai tidak menegur anak-anak, tetapi memberi teladan yang hidup jauh lebih baik daripada hanya menegur dengan kata-kata. Saya berharap dengan ini keluarga-keluarga akan semakin kuat dan gereja Tuhan juga akan semakin kuat. Refleksi yang kedua Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi pribadi yang terbuka dengan kritikan dari sekitar kita. Jadi kalau tadi kita berani menyampaikan kritikan, yang kedua kita terbuka dan berani juga menerima kritikan. Jangan cuma pintar mengkritik, tapi kita juga harus terbuka dan siap ketika dikritik oleh orang lain. Karena menegur itu lebih mudah, mengkritik itu lebih mudah daripada kita yang menerimanya, ya betul Bapak Ibu Saudara ya. Dari awal saya katakan tidak ada yang senang dengan teguran, tidak ada yang happy ketika dikritik Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bisa memilih untuk berpikir positif dengan setiap kritikan dan teguran yang datang kepada kita. Kita nggak bisa mengubah situasi di sekitar kita Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bisa punya perspektif sendiri, sikap seperti apa yang harus kita bangun ketika kita menerima kritikan dan teguran dari orang. Maka
bangunlah sikap yang positif ketika ada teguran dan kritikan dari sekitar kita. Entah dari keluarga dekat, entah dari majelis di gereja, entah dari teman-teman sesama pelayan, dari sahabat-sahabat. Walaupun kritikan itu tidak enak, tidak menyenangkan, tapi kita bisa menyikapinya dengan sikap yang positif. Ketika kita dikritik dan ditegur, kadang-kadang yang membuat semua jadi heboh adalah kita langsung berespon. Betul ya Bapak Ibu ya? Langsung kita respon. Kalau orang Batak bilang terjadilah keributan. Ditegur, dikritik, yang lainnya menjawab langsung. Wah, ini bisa berakhir di mana nih? Bisa nggak berakhir-berakhir sampai dendam, bahkan sampai katanya bertemu nanti di tanah merah. Itu kalau orang Batak bilang itu sampai mati pun tidak berdamai, begitu Bapak Ibu Saudara ya. Tapi itu sangat tidak Kristiani. Hari ini kita belajar, jadilah pribadi yang terbuka dengan semua bentuk kritik apapun. Ketika kita dikritik Bapak Ibu Saudara, tenang saja, tak perlu direspon kalau tidak diperlukan. Tenang, kalau itu sangat menggetirkan, tenangkan hati, berdoa, ucapkan terima kasih saja. Terima kasih untuk kritikannya. Setelah itu kita bisa terus merenung, apa iya perlu difilter. Semua kritikan juga tidak harus dimakan bulat-bulat atau Bapak Ibu Saudara ya. Kritik yang membangun kita bawa, kita catat. Kita bertanya pada Tuhan, apa yang perlu saya rubah Tuhan? Apakah kritikan ini betul? Sebenarnya setiap hari juga kita dikritikkan Bapak Ibu Saudara ya. Firman Tuhan yang kita baca hari ini pun mengkritik kita. Firman Tuhan yang kita renungkan tiap hari dalam saat teduh kita, dalam pembacaan kita, itu pun adalah pil-pil yang tidak manis, yang menegur kita. Kita harus berubah di mana? Kita harus membaharui yang mana? Kalau kita mau dengar-dengaran kepada Roh Kudus, kepada firman Tuhan, kita pasti mencatat, wah masih kurang ini, masih kurang itu, masih kurang ini, masih kurang itu. Tapi karena Tuhan yang menegur, kita nggak bisa dendam kepada siapa-siapa kan. Tapi kalau sudah manusia yang mengkritik, menegur, wah kita bisa panas hati, bisa marah-marah dan bisa dendam kesumat. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, Herodias menyimpan dendam itu dan itu nanti terekspresikan bahkan dilakukan dengan pemenggalan. Saya berharap juga, saya perempuan ini ya, dan saya tahu perempuan itu suka nyimpan memang. Perempuan itu paling pintar menyimpan Bapak Ibu Saudara. Ya sebagai kaum ibu, kaum perempuan, mungkin ini juga kritikan yang baik untuk kita hari ini ya. Supaya kalau ada hal-hal yang hari ini menyesakkan, hari ini tidak enak karena dikritik, selesaikanlah hari ini. Jangan disimpan, besok, bulan depan, tahun depan itu jadi dendam kesumat seperti Herodias dalam cerita hari ini ya. Orang Batak, karena saya orang Batak ya, punya tradisi. Setiap tanggal 31 Desember, keluarga akan berkumpul, masing-masing akan menyampaikan sesuatu di sana, dan itu adalah masa untuk salam-salaman karena maaf-maafan gitu. 31 Desember. Hampir seluruh orang Batak punya tradisi itu. Biasanya mama saya itu akan mengumpulkan semua dosa-dosa bapak saya dari 1 Januari yang lalu. Dan semua disampaikan di situ. Bayangkan 1 tahun penuh Bapak Ibu Saudara, semua disampaikan. Sampai kami bingung-bingung. Lah, itu kan udah lewat, masih diingat aja gitu ya. Karena memang kaum ibu dan perempuan ini suka menyimpan. Mungkin karena kami terlalu berperasaan begitu Bapak Ibu ya. Tapi hari ini mari kaum ibu, perempuan-perempuan yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari firman Tuhan, ternyata itu sangat tidak Kristiani. Menyimpan-nyimpan hal-hal yang sudah berlalu. Tuhan kan bilang ya, sebelum matahari terbenam, harusnya amarah kita juga selesai. Kalau ada hal yang tidak selesai hari ini, usahakan selesai. Karena besok akan ada masalah lain lagi, nanti akan ditumpuk terus jadi banyak, jadi menggunung Bapak Ibu Saudara. Jadi para ibu-ibu yang kekasih, mari kita belajar juga hari ini, bahwa kita tidak mau menyimpan-nyimpan apa yang tidak baik. Simpanlah yang baik-baik. Tularkanlah yang baik-baik. Teladankanlah yang baik-baik. Yang tidak baik dibuang saja, ditinggalkan saja, dilupakan saja. Dan refleksi yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari belajar menegur sekali lagi dengan kelembutan.
Jadi hari ini kita mengambil komitmen akan menjadi orang-orang yang teguh. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Itulah integritas yang sesungguhnya. Integritas itu sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jangan terombang-ambing, jangan pelin-pelan. Kita mau menjadi orang yang teguh, berani menyampaikan ya kalau ya, tidak kalau tidak, walaupun itu pahit. Sekali lagi, pil pahit itu, itulah yang menyembuhkan, itulah yang memulihkan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi saksinya ketika kita menjadi berkat bagi sekitar kita dalam menyampaikan teguran dan kritik yang membangun. Jadi kita belajar menjadi orang-orang yang bisa menyampaikan teguran dan kritik yang membangun, dan di saat yang sama kita juga mau rendah hati, dibaharui dan dikritik oleh firman Tuhan setiap hari, sehingga kita diperbaharui hari lepas hari dan semakin serupa dengan Kristus Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini dengan firman-Nya, dan kiranya kita semua boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saat hening bagi kita. Jemaat sekalian, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan lagu Aku Percaya.
Tiba saatnya kita akan menyampaikan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk perjumpaan hari ini ya Tuhan. Berjumpa denganmu lewat peribadahan, berjumpa denganmu lewat pemberitaan firman, juga berjumpa dengan sesama kami. Terima kasih untuk teknologi yang memungkinkan kami dari tempat masing-masing boleh juga berjumpa dalam peribadahan ini dimanapun kami berada saat ini. Kami rindu berdoa kepada Tuhan, menyampaikan syafaat kami. Berdoa untuk Yayasan Komunikasi Bersama, di mana kami melayani saat ini dan berkontribusi menjadi berkat bagi banyak orang lewat setiap program-program pelayanan misi yang dilakukan, termasuk dengan peribadahan hari ini. Kami berdoa biarlah setiap pelayanan misi yang dilakukan, juga peribadahan atau program-program lain, itu bisa memberkati gereja-gereja GKI, bahkan seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kekasih kami yang mungkin sebentar lagi akan masuk dalam tahun ajaran baru, setelah mereka menyelesaikan semester yang lalu, libur dan akan masuk dalam tahun ajaran yang baru. Kami berdoa untuk setiap putra-putri yang kami miliki yang masih sekolah di tingkat dasar, menengah ataupun atas, bahkan yang sudah duduk dalam perguruan tinggi. Ya Tuhan, zaman ini menawarkan begitu banyak hal untuk anak-anak muda zaman sekarang. Dunia ini menawarkan hal-hal yang luar biasa. Tapi kami sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang lebih tua, berdoa kepada anak-anak kekasih kami, supaya kiranya tangan Tuhan Yesus terus pegang mereka satu persatu. Ketika mereka menjalani masa kanak-kanak, masa remaja, bahkan masa pemuda, mereka tetap mengingat kepada Tuhan yang menjadi pemilik dan penentu masa depan mereka. Ya Tuhan, jauhkanlah setiap anak-anak kami dari hal-hal yang tidak baik, dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Berkati kami sebagai orang tua agar bisa menjadi teladan bagi setiap anak-anak kami. Berkati kami sebagai orang tua agar kami bisa memberikan teguran-teguran yang penuh dengan kasih sayang. Teguran-teguran yang lembut, teguran-teguran yang bisa membawa anak-anak kami melihat Tuhan, memandang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, bahkan masa depan setiap putra-putri kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Setiap cita-cita mereka kiranya Tuhan berkati. Yang sedang merindukan teman hidup juga kiranya Tuhan berikan teman hidup yang terbaik, yang bisa membawa mereka semakin dekat kepada Tuhan, melayani bersama-sama dengan Tuhan. Yang merindukan keturunan juga kiranya Tuhan dengarkan doa mereka. Berikanlah anak kepada yang merindukannya, yang sudah berdoa bertahun-tahun. Berikanlah tepat pada waktu Tuhan. Kiranya Engkau menjawab setiap doa mereka ya Allah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh gereja-gereja di Indonesia. Kami berdoa biarlah gereja-gereja di Indonesia boleh semakin satu. Kami sadar betul bahwa Tuhan Yesus berdoa agar kami semua menjadi esa, menjadi satu. Tapi kami juga sadar betul bahwa realitas yang ada banyak gereja yang pecah, ada banyak gereja yang berkonflik ya Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah agar kami sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan Yesus Allah Tritunggal merindukan kami menjadi gereja yang esa. Esa dalam setiap gerakan-gerakan kami, bersama-sama saling mempedulikan, saling menghargai, saling membangun satu dengan yang lain di dalam kepelbagaian kami. Berkati juga PGI sebagai tempat kami bersama, sebagai bahtera bersama kami dalam arak-arakan ekumene di Indonesia. Biarlah gereja-gereja yang kuat boleh menopang yang lemah. Biarlah gereja-gereja di kota besar boleh juga menolong gereja-gereja yang ada di desa yang membutuhkan banyak topangan. Tuhan, kami berdoa, biarlah gereja sungguh-sungguh menyadari panggilannya, bahwa kami dipanggil oleh Tuhan ke dalam dunia ini menjadi berkat bagi sekitar kami. Dan juga menjadi esa supaya dunia tahu kami adalah murid-murid Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Untuk penyelenggaraan pilkada, bahkan untuk pemerintahan yang baru nanti. Presiden, wakil presiden dan kabinet yang baru.
Tuhan, persiapkan kami semua setelah Paskah Pilpres kemarin, bila kami terus menyatu menjadi satu NKRI yang akan bersama-sama memajukan bangsa ini. Berkati juga pemerintahan kami yang baru nanti dan yang sekarang juga, supaya terus membawa Indonesia menjadi negara yang bisa dilihat oleh bangsa-bangsa lain, berdaulat dan sungguh-sungguh mementingkan kepentingan rakyat banyak daripada golongan. Ya Tuhan, inilah doa dan syafaat kami. Kami tahu doa kami tidak sempurna, tapi Tuhan akan menyempurnakannya. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan berdoa bersama-sama, doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 111 ayat 1 yang menyatakan, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam himpunan orang-orang benar dan dalam jemaah. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Mari saudara kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, saat kami bersyukur atas pimpinan dan bimbingan-Mu, kami pun dengan kesungguhan hati memberikan persembahan dengan hati yang tulus dan rela. Pakailah persembahan ini ya Tuhan, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, sebagai perwujudan kerajaan-Mu di tengah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran memang bagaikan pil pahit, tetapi nilai itulah yang menyembuhkan dan memulihkan. Karena itu nyatakanlah selalu kebenaran firman Tuhan dengan penuh kesungguhan dan kerelaan. Semua orang inginkan kebenaran berada di pihaknya, namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran, namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang mendekapmu setiap hari, di dalam penebusan Yesus Kristus yang membebaskanmu dari dosa dan maut, dan bimbingan Roh Kudus yang membuat hatimu peka pada kebenaran, senantiasa menjaga dan memberkatimu untuk selalu hidup di dalam jalan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.